Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk instalasi sistem operasi di aplikasi VirtualBox. Pertama-tama bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu aplikasi VirtualBox-nya itu sendiri dan juga file-file sistem operasi berupa ISO atau berformat ISO. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke, untuk sistem operasi yang akan diinstal pertama yaitu sistem operasi Windows XP. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Lalu kita buat dulu profile dari virtual machine-nya yaitu dengan mengklik new. Setelah itu kita beri nama Windows XP dengan type-nya Microsoft Windows dan versinya Windows XP 32 bit. Lalu kita klik next. Di sini kita alokasikan RAM-nya untuk Windows XP. Kita tambah saja menjadi 512 MB. Kita next. Setelah itu kita buat untuk harddisknya. Kita pilih VirtualBox Disk Image, next. Lalu kita pilih Dynamically Allocated, next. Di sini kita alokasikan ukuran dari harddisknya. Di sini saya masukkan 10 GB saja sudah cukup. Lalu kita create. Oke, untuk profile dari virtual machine Windows XP-nya sudah dibuat. Di sini kita bisa langsung saja start. Tapi jika kita ingin men-settingnya lagi, bisa klik setting. Di sini kita bisa men-settingnya mulai dari general, system, display, dan yang lainnya. Tapi kita langsung saja mulai start untuk instalasi sistem operasi Windows XP ini dengan mengklik start. Nah, pada tampilannya seperti ini, tampilan awalnya kita masukkan file dari Windows XP-nya yang berbentuk ISO dengan cara mengklik gambar file di samping, lalu kita add, kita pilih file Windows XP-nya. Setelah itu kita close. Lalu kita mulai atau kita start. Maka proses untuk instalasi sistem operasinya sedang berjalan. Nah, di sini ada menu. Karena kita akan men-setup Windows XP-nya, kita langsung saja enter. Dan juga ini adalah licensing agreement. Kita langsung saja mengklik F8 untuk menyetujuinya. Nah, setelah itu di sini ada pilihan untuk partisi harddisknya. Jadi kita mulai partisi saja. Biasanya kebanyakan partisinya dibagi menjadi dua. Biasanya pada disk C dan juga disk D. Kita mulai partisi saja dengan cara mengklik tombol C. Di sini kita masukkan partisi untuk yang pertama. Saya masukkan 7000 MB saja atau 7 GB. Enter. Dan yang kedua yaitu sisanya. Kita create, langsung kita enter lagi. Setelah itu kita mulai install dengan enter, klik enter. Setelah itu karena ini akan menginstal untuk pertama kalinya, maka partisinya harus di format terlebih dahulu. Maka kita pilih menu format to partition using the NTFS file system. Maka kita tunggu saja prosesnya.
Untuk proses instalasi Windows XP ini cukup lumayan lama, maka ada beberapa loading yang akan saya percepat agar durasi video tidak terlalu lama. Oke, di sini Windows XP meminta regional dan language optionnya kita bisa ubah. Untuk mengubahnya di customize, di sini kita bisa pilih Indonesia. Ini sih opsional, bisa diubah atau tidak. Untuk bahasa juga bisa kita ubah, dan yang lainnya lokasi juga kita ubah ke Indonesia. Apply, oke. Bisa kita next. Di sini untuk nama kitanya kita tulis, dan untuk organisasinya atau perusahaan, karena ini untuk tutorial instalasinya kita tulis aja tutorial. Setelah itu kita next. Selanjutnya kita diminta produk key-nya. Biasanya produk key ini kita dapatkan dari dimana tempat kita download file Windows XP-nya itu. Sekarang kita masukkan saja produk key-nya. Setelah itu kita next. Di sini diminta computer name dan administrator password. Kita masukkan komputer name-nya saja. Di sini saya tidak akan memasukkan password, kita next saja. Ini untuk tanggalnya, lalu kita next. Di sini diminta network settingnya, kita typical setting saja, next. Untuk ini workgroupnya terserah diberi nama apa saja, opsional, kita next. Di sini kita oke-kan saja. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke setting up komputernya. Kita next. Di sini ada pilihan help protect my PC by turning on automatic updates now. Kita pilih not right now. Di sini akan mengecek koneksi internet. Karena tidak ada koneksi internet, kita skip saja. Di sini diminta untuk register Microsoft-nya. Kita pilih no, lalu next. Di sini kita diminta masukkan nama dengan ketentuan yang sudah ada di bawah. Lalu next. Maka prosesnya sudah selesai, finish, dan kita akan masuk ke sistem operasinya Windows XP. Maka seperti ini untuk tampilan sistem operasi Windows XP. Maka proses instalasinya telah selesai. Oke, selanjutnya kita akan menginstal sistem operasi Windows 7. Untuk langkah-langkah awalnya sama seperti penginstalan sistem operasi Windows XP sebelumnya, yaitu kita akan membuat terlebih dahulu profile dari virtual machine-nya dengan mengklik new. Lalu kita beri nama Windows 7 dengan type Microsoft Windows dan versinya Windows 7 64 bit. Lalu kita alokasikan RAM-nya, kita alokasikan 2 GB saja. Lalu kita akan membuat virtual hard disk-nya. Kita pilih virtual box disk image, lalu kita pilih dynamically allocated.
Lalu kita alokasikan ukuran harddisknya 30 GB cukup. Setelah membuat profile virtual machine-nya, kita juga bisa men-setting ulang dengan mengklik setting. Jika tidak ada yang perlu disetting ulang atau sudah oke, kita lanjut dengan mengklik start. Selanjutnya kita masukkan file dari Windows 7-nya yang berbentuk ISO dengan mengklik gambar file sebelah kanan. Lalu kita add atau tambahkan, pilih file Windows 7-nya, lalu kita pilih file Windows 7-nya. Setelah dipilih, maka langsung saja kita start. Proses instalasi sudah dimulai. Untuk menu awalnya kita diminta untuk menginstal bahasa, waktu. Di sini kita bisa atur-atur saja sesuai keinginan. Setelah itu kita next dan kita klik install now. Selanjutnya kita diminta untuk menyetujui lisensi. Kita checklist saja lalu next. Nah, di sini kita diberi dua pilihan untuk mengupgrade. Karena kita akan menginstal untuk pertama kalinya, maka kita pilih custom advance. Nah, setelah itu kita diminta untuk mempartisi harddisknya, maka kita partisi saja dengan mengklik drive option advance, lalu mengklik new. Di sini kita atur berapa giga untuk disk C-nya. Kita atur 20 giga saja. Setelah itu sisanya untuk disk D, sisanya 12,5 giga. Setelah itu kita pilih untuk penempatan dari data-data sistem operasinya Windows 7-nya, kita pilih di 20 giga atau di disk C-nya ini. Maka kita next. Dan kita akan memasuki proses instalasi. Kita tunggu saja loadingnya. Oke, setelah melakukan proses instalasi loading yang cukup lama, sekarang kita diminta untuk memasukkan nama. Kita masukkan nama kita, lalu next. Jika kita ingin memasukkan password pada sistem operasinya, silakan mengisi form berikut. Jika tidak, kita langsung next saja. Untuk produk key-nya kita bisa skip saja. Di sini kita diberi 3 pilihan mengenai Windows update-nya, terus keamanan pada sistemnya, internet browsing. Kita accumulator saja. Di sini selanjutnya kita mengatur waktu dan tanggal pada sistem operasinya. Karena kita sudah diatur ini, kita next. Untuk networknya kita pilih home network saja. Ini adalah tampilan awal dari Windows 7, maka proses instalasi Windows 7 telah selesai. Oke, sistem operasi selanjutnya yang akan kita install yaitu Windows 10. Pertama kita buat dulu profile dari virtual machine-nya dengan mengklik new, masukkan nama Windows 10. Versinya kita pilih Windows 10 64 bit. Lalu next.
Untuk RAM-nya kita masukkan 2 GB saja sudah cukup untuk proses instalasi. Kita buat hard disknya, pilih VirtualBox Disk Image, lalu dynamically allocated. Untuk hard disknya kita alokasikan 50 GB, lalu create. Kita bisa setting ulang dengan mengklik setting, atau juga kita bisa langsung mulai proses instalasinya dengan mengklik start. Di sini kita pilih file Windows 10 yang berbentuk ISO-nya dengan mengklik gambar file di samping, lalu pilih add atau tambahkan. Cari file Windows 10-nya yang berbentuk ISO, kita pilih open, lalu kita pilih. Setelah itu kita bisa mulai instalasinya. Start. Pertama kita diminta untuk memasukkan bahasa dan juga waktu. Kita masukkan saja untuk waktunya Indonesia, bahasanya English, lalu next. Lalu kita klik install now. Kita tunggu saja proses instalasinya. Selanjutnya kita diminta produk key-nya. Jika tidak terdapat produk key-nya, bisa kita klik I don't have a product key. Lalu di sini kita pilih Windows 10 versi apa yang kita inginkan. Kita pilih home saja, lalu next. Kita diminta untuk menyetujui lisensi, kita checklist saja, lalu next. Nah, di sini diberi dua pilihan untuk mengupgrade. Karena kita akan menginstal Windows-nya, kita pilih custom, install Windows only, advance. Di sini kita diminta untuk mempartisi hard disknya, maka kita mulai partisi saja dengan mengklik new. Kita masukkan 40 GB saja untuk disk C-nya. Dan untuk disk D-nya sisanya yaitu sekitar 10 GB. Nah, setelah itu kita pilih yang 40 GB atau 39 GB ini. Untuk penempatan data sistem operasinya kita pilih, kita klik, lalu kita next. Maka proses instalasi segera dimulai. Setelah melakukan proses instalasi yang cukup lama, sekarang kita pilih region, kita pilih Indonesia, yes. Selanjutnya kita pilih keyboard layoutnya atau jenis keyboardnya, kita pilih US saja, yes. Jika kita ingin menambahkan keyboard layout yang kedua atau cadangannya, bisa kita add layout, tapi kita skip saja. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama. Kita masukkan nama saja, nama kita. Lalu next. Dan juga kita diminta password. Jika ingin menambahkan password, silakan isi password. Jika tidak, langsung saja next. Selanjutnya yaitu pengaturan privasi seperti ini, tapi kita akan lanjut saja. Seperti ini tampilan awal dari sistem operasi Windows 10. Maka instalasi Windows 10 telah selesai.
Oke, selanjutnya sistem operasi yang akan saya coba install yaitu Linux Ubuntu. Langsung saja kita buat profile dari virtual machine-nya dengan mengklik new. Kita beri nama Ubuntu dengan type-nya Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Langsung next. Kita alokasikan RAM-nya menjadi 2 GB. 2 GB. Next, kita buat virtual hard disk-nya. Kita pilih virtual box disk image. Kita pilih dynamically allocated. Lalu kita alokasikan ukuran hard disk-nya untuk Ubuntu. Saya alokasikan 20 GB cukup. Setelah membuat profile virtual machine-nya, kita bisa setting ulang lagi dengan mengklik setting, atau kita juga bisa langsung saja menjalankan instalasinya dengan mengklik start. Oke, di sini kita masukkan file Ubuntu dengan format ISO-nya dengan mengklik gambar folder di samping. Kita add atau tambahkan, pilih file Ubuntu-nya, lalu kita pilih dan kita mulai untuk proses instalasinya dengan mengklik start. Di sini ada pilihan, kita bisa pilih dengan cara menggunakan panah dan enter. Kita pilih Ubuntu. Oke, kita masuk ke proses instalasinya. Kita pilih English, lalu install Ubuntu. Di sini keyboard layoutnya kita pilih English US, continue. Di sini ada pilihan normal installation atau minimal installation. Bedanya untuk normal installation kita akan secara langsung install browser, utilities, office software, games, and media player. Untuk minimal installation kita hanya menginstal browser dan basic utilitiesnya. Kita pilih normal saja. Setelah itu di sini tidak perlu dicentang, karena jika dicentang berarti kita akan melakukan download update-nya. Jadi tidak perlu dicentang. Langsung saja kita continue. Di sini kita pilih erase disk and install Ubuntu. Langsung saja install now. Langsung saja continue. Selanjutnya kita diminta lokasi kita. Kita pilih Jakarta. Lalu continue. Di sini kita masukkan nama kita dan juga passwordnya. Kita pilih login automatically, lalu continue. Sekarang kita masuk ke tahap instalasinya. Setelah melakukan proses instalasi, kita diminta untuk merestart. Sekarang kita restart now saja. Setelah itu kita klik enter. Selanjutnya di sini kita bisa login atau mengkoneksikan akun kita, tapi kita skip saja. Lalu di sini ada pilihan yes atau no. Kita no saja. Next. Di sini next saja. Lalu done.
Seperti ini tampilan dari sistem operasi Linux Ubuntu. Maka proses instalasinya telah selesai. Selanjutnya sistem operasi yang akan diinstal yaitu sistem operasi Linux Mint. Langsung saja kita buat profile dari virtual machine-nya dengan mengklik new. Lalu kita beri nama Mint dengan type-nya Linux dan versinya, karena tidak ada pilihan Linux Mint, maka kita pilih saja Other Linux 64 bit. Lalu next. Setelah itu kita alokasikan RAM-nya. Kita alokasikan 2 GB saja. Lalu next, kita buat virtual hard disk-nya dengan VirtualBox disk image dan pilih dynamically allocated, dan kita pilih kita masukkan 20 GB untuk alokasi hard disk Linux Mint-nya. Kita create. Setelah membuat profile dari virtual machine-nya, kita bisa men-setting ulang atau men-setting yang lainnya dengan mengklik setting, atau kita juga bisa langsung start untuk memulai proses instalasinya. Di sini kita pilih file dari Linux Mint yang berformat ISO. Kita klik gambar folder, kita add. Setelah itu kita pilih Linux Mint, lalu kita pilih dan kita start untuk memulai prosesnya. Di sini kita start Linux Mint-nya. Oke, setelah itu kita pilih ini, kita klik install Linux Mint, double klik. Kita pilih English, continue. Untuk keyboard layoutnya English US, continue. Di sini kita checklist saja install multimedia codecs, lalu continue. Di sini kita pilih erase disk and install Linux Mint, lalu install now, lalu continue. Untuk lokasi kita pilih Jakarta, continue. Dan di sini kita masukkan nama dan juga password. Di sini ada dua pilihan, login automatically atau require my password to login. Jadi misalnya kita tidak ingin untuk mengetikkan passwordnya, kita bisa pilih login automatically. Kita pilih login automatically saja agar tidak perlu memasukkan password lagi. Lalu kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah melakukan proses instalasinya, kita restart terlebih dahulu. Di sini kita tekan enter saja. Setelah melakukan restart, seperti ini tampilan awal dari sistem operasi Linux Mint. Welcome to Linux Mint. Kita minimize. Nah, seperti inilah tampilan awalnya dari sistem operasi Linux Mint. Maka proses instalasi sistem operasi Linux Mint telah selesai. Oke, untuk sistem operasi yang terakhir yang akan diinstal yaitu sistem operasi Kali Linux. Jadi untuk sistem operasi Kali Linux ini kita bisa menggunakan dua cara untuk menginstal di VirtualBox-nya. Yang pertama cara manual seperti pada penginstalan sistem operasi sebelum-sebelumnya, dan yang kedua bisa kita gunakan caranya dengan mengimportkan file Kali Linux-nya.
Pertama kita pakai cara manual terlebih dahulu. Seperti biasa kita buat profile virtual machine-nya dengan mengklik tombol new. Kita beri nama Kali Linux dengan type Linux dan versinya kita pilih Debian 64 bit. Lalu next, kita alokasikan RAM-nya 2 GB. Lalu next, kita buat virtual hard disk-nya. Pilih VirtualBox Disk Image. Lalu pilih Dynamically Allocated. Lalu kita masukkan ukuran hard disk-nya, yaitu 20 GB. Kita buat. Setelah itu kita bisa setting ulang dengan mengklik tombol setting. Bisa setting ulang kembali sesuai kebutuhan, atau kita langsung saja start untuk instalasinya. Di sini kita masukkan file Kali Linux-nya yang berbentuk ISO dengan mengklik folder di samping, lalu add. Kita pilih filenya Kali Linux. Kita pilih, lalu kita start untuk memulainya. Di sini kita mengoperasikannya menggunakan tanda panah dan enter. Kita pilih graphical install. Di sini kita pilih bahasanya English. Untuk lokasinya kita pilih other karena tidak ada Indonesia. Kita pilih Asia, baru kita pilih Indonesia. Ini kita pilih United States, yang ini continue. Untuk keyboard layoutnya kita pilih American English. Kita masukkan hostname-nya, kita tulis Kalis aja, continue. Domainnya kita kosongkan saja, continue. Ini untuk nama kitanya, user, kita masukkan. Lalu untuk username-nya continue, dan untuk passwordnya kita masukkan. Ini untuk konfigurasi jam kita masukkan sesuai lokasi kita. Untuk partisi ininya, disknya kita pilih guide use entire disk, continue. Lalu pilih yang ini, lanjut. Ini ada rekomendasi untuk user baru, all file in one partition. Kita lanjut saja, continue. Ini adalah partisinya, finish partition saja. Di sini ada pertanyaan write the change to this, kita pilih yes. Lalu continue. Oke, di sini ada pertanyaan use a network mirror. Kita pilih no. Kita continue. Lalu di sini kita pilih yes. Lalu di sini kita pilih yang ini, yang bawah. Akhirnya proses instalasinya telah selesai. Sekarang kita masuk ke sistem operasinya. Pertama kita login dulu sesuai dengan akun yang telah kita buat sebelumnya. Seperti inilah tampilan sistem operasi Kali Linux. Maka proses installnya telah selesai.
Selanjutnya kita akan coba proses instalasi sistem operasi Kali Linux dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengimportnya. Pertama-tama kita download terlebih dahulu file Kali Linuxnya di website resminya, yaitu kali.org, lalu pilih ke download. Karena kita di sini menggunakan aplikasi VirtualBox, maka kita bisa memilih file Kali Linux untuk VirtualBox-nya. Setelah sudah di-download tadi, kita akan mendapatkan file berupa seperti ini dengan format .ova. Lanjut ke VirtualBox-nya. Di VirtualBox kita pilih menu file, lalu kita pilih import appliance. Di sini kita sisipkan file Kali Linux yang telah kita download tadi dengan klik gambar file di samping. Lalu kita pilih filenya. Setelah itu kita next. Di sini terdapat berupa konfigurasinya dari Kali Linuxnya. Di sini kita langsung import saja. Lalu kita agree. Oke, untuk proses importnya telah selesai. Di sini terdapat virtual machine hasil dari proses import tersebut. Langsung saja kita start. Karena pada proses import tadi tidak ada registrasi akun, maka kita login dengan username-nya Kali dan passwordnya juga Kali. Sekarang kita sudah masuk ke tampilan desktop dari sistem operasi Kali Linux. Seperti itu untuk cara kedua instalasi Kali Linux pada VirtualBox. Mungkin cukup sekian video tutorial instalasi sistem operasi dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.